Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan juga kalian tetap menjaga kesehatan. Kembali lagi bersama POCS, Podcast Coder Santuy, membahas seputar teknologi, informatika, serta programming secara santuy. Oke, dan di podcast kali ini gue ingin men-sharingkan sama kalian sedikit tentang masa depan teknologi di tahun 2020 ini nih. Walaupun masa sekarang ini adalah masanya pandemi yang lagi banyak membuat orang terinfeksi dan sakit dan mengakibatkan kematian, tapi untuk masalah masa depan di teknologi, masa depan di dunia IT, gua rasa semakin hari semakin berkembang dengan sangat cepat dan juga sangat pesat. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena gue sendiri mengalaminya, bahwa gue memang di sini bekerja di bidang IT, dan walaupun agak sangat, ya bisa dibilang agak susah ya, karena kondisi sekarang mungkin tidak dalam keadaan yang sangat baik, tapi masih ada perusahaan-perusahaan pun yang membuka lowongannya untuk bidang IT dan berkoordinasi atau bisa dibilang interview secara online. Masa depan IT sangat bagus, sangat pesat, dan gue berkaca dari yang dulu-dulu, yang mana mungkin dulu orang masih awam, yang masih belum sadar bahwa teknologi semakin lama semakin berkembang, apalagi di dunia pekerjaan. Dan sekarang sangat terbukti banget gitu kan, banyak dunia-dunia perusahaan yang mencari tenaga ahli di bidang IT, dari mulai untuk membuat website, membuat mobile, masalah security keamanan nih, terus masalah networking. Nah, itu benar-benar sekarang lagi banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan. Jadi buat kalian yang sekarang masih belajar di kampus atau kalian masih belajar di SMK untuk belajar di ranah IT, gua rasa kalian masuk ke dalam lingkungan yang amat sangat tepat. Oke. Mungkin ini sedikit pengalaman dari gua ya. Dulu ketika gua pribadi nih, ketika gua ingin masuk ke SMK jurusan informatika, itu bisa dibilang sangat ditolak oleh orang tua gua sendiri, karena beranggapan bahwa dulu mau ngapain di SMK gitu, terus mau ngapain juga ngambil ilmu komputer atau ngambil programming, karena yang banyak banget berkembang di masyarakat, lu pasti tau lah, banyak banget berkembang di masyarakat bahwa yang sukses itu adalah dokter, guru, terus TNI yang memang mempunyai profesi. Sedangkan nggak tahu nih di tahun 2013, di tahun 2010, waktu itu di tahun 2010-an itu dunia IT masih sedikit berkembang di Indonesia, yang mana belum kelihatan nih tenaga-tenaga IT yang berkompeten untuk melihat bahwa orang tua tuh ngeliatnya bahwa oh ini nih orang-orang tenaga IT tuh ada loh dan banyak yang sukses loh, itu belum kelihatan tuh. Entah, gue nggak tahu ya, tapi di lingkungan gue pribadi itu masih belum kelihatan, masih menganggap bahwa masuk SMA, kuliah, lalu dari kuliah baru bekerja di bidang profesi yang memang didasari dari kuliah. Tapi ketika dari SMK langsung kerja dengan berbekal profesi, itu masih sedikit dan juga masih minim, dan masih banyak belum mengetahui bahwa kayak misalkan orang-orang yang besar seperti Bill Gates atau seperti Mark itu benar-benar orang DO dari kampus yang sukses. Nah, anak SMK pun ada juga yang lulusan SMK yang sekarang bekerja di bidang IT menjadi sukses. Itu masih belum kelihatan tuh. Jadi masih benar-benar dunia IT itu masih gelap dilihat sama orang lain gitu. Terutama orang tua gue sendiri masih dilihatnya gelap. Tapi akhirnya berkembang gitu kan. Semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, sudah kelihatan banyak orang-orang yang lulusan SMK itu bisa berkembang lalu sukses. Jadi mindsetnya di orang tua zaman sekarang ini lebih bagus banget nih kan, kayak
paman gua berpikirnya bahwa udah masuk dunia IT aja karena memang perkembangannya sangat pesat dan juga banyak lowongan kerja yang mencari orang-orang yang bergerak di bidang IT. Nah itu gue setuju banget karena memang banyak banget perusahaan-perusahaan di Jakarta, Bandung, dan sekitarnya, Jabodetabek, itu sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mencari tenaga kerja di bidang IT. Dari mulai perusahaan yang skalanya startup, yang baru mulai, sampai yang benar-benar skalanya tinggi, perusahaan-perusahaan besar. Itu banyak sekarang yang mencari tenaga-tenaga IT yang sangat ahli gitu kan. Ya bisa dibilang IT yang ahli pun dicari, yang fresh graduate pun juga dicari. Nah, berangkat dari topik terkait perkembangan dunia IT, gua rasa untuk perkembangan saat ini masih bisa berkembang lebih lanjut lagi, masih bisa kalian mempelajari ilmu-ilmu yang mungkin sekarang sedang booming dan sekarang sedang banyak dipakai. Dan terlebih, apalagi sekarang sudah beranjak ke masalah IoT kan, yang mana lu nggak perlu lagi menyalakan lampu atau mematikan lampu dengan secara manual. Lu bisa menggunakan ponsel, terus juga lu bisa menginformasikan bahwa di rumah lu mungkin sedang ada kebakaran atau misalkan ada asap, lu bisa pakai sensor dan itu bisa diinfokan lewat HP. Nah itu tuh udah jadi makanan orang-orang luar sebenarnya, udah dipelajari sama orang luar yang sekarang baru masuk ke Indonesia di kisaran tahun 2016-2017 tuh. Dunia IoT sedikit-sedikit berkembang tuh. Karena gue dulu juga bekerjanya di salah satu perusahaan yang memang bergeraknya di IoT, dan gue waktu itu baru tahu, oh ternyata IoT itu seperti ini loh gitu. Dan dunia IT itu ternyata bukan cuma membuat sebuah website atau mobile, ternyata bisa berkembang dan digabungkan dengan elektronik. Itu yang paling keren sih. Dan kalau dari dunia kerja, yang tadi gue bilang di pembahasan atau di kalimat-kalimat sebelumnya, bahwa memang banyak perusahaan yang mencari tenaga kerja IT. Dan lu gak perlu takut bagaimana nanti ketika lu lulus di sekolah SMK atau ketika lu lulus kuliah lu mencari kerja, karena banyak banget perusahaan-perusahaan sekarang yang mencari tenaga kerja IT. Tinggal bagaimana lu melobinya, yang mana ketika lu interview lu bisa mengeluarkan atau bisa meyakinkan HRD bahwa lu mempunyai kriteria, lu mempunyai skill, lu juga bisa bekerja secara profesional, yang notabene memang banyak perusahaan yang menginginkan tenaga kerja IT itu bekerja secara profesional. Ya dari skala profesional orang kan berbeda-beda ya, tapi biasanya yang gue tahu skala profesional orang itu untuk HRD lu bisa menyelesaikan task sesuai dengan timeline project, dan juga lu bisa berkomunikasi secara baik gitu kan. Jangan sampai lu bekerja bagus tapi komunikasi lu hilang. Nah itu HRD pun juga gak mau gitu. Dan lu bisa meyakinkan bahwa dengan skill yang lu punya, dengan pengalaman yang udah lu kerjakan, lu bisa membangun atau membantu perusahaan tersebut untuk membuat perusahaan tersebut itu maju. Nah itu tinggal bagaimana caranya lu aja. Tapi untuk pekerjaan itu amat sangat luas. Lu bisa cari dari mulai Bandung, Jakarta, Depok, Bogor, atau mungkin di daerah-daerah lain yang sekarang sedang berkembang pesat dunia IT, dan banyak perusahaan-perusahaan startup yang sekarang tumbuh, yang mana dunia persaingan di bidang IT semakin lama, semakin hari, semakin banyak. Jadi lu gak perlu takut kalau lu tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, untuk kesimpulan dari pembahasan ini, intinya bahwa memang perkembangan dunia IT saat ini memang sangat maju, berkembang pesat, dan juga ketika lu mencari pekerjaan lu gak perlu takut, karena memang sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang mencari tenaga kerja IT. Oke, sekian itu aja dari gua. Semoga bisa bermanfaat dan juga kalian tidak perlu takut lagi. Sekarang untuk kalian yang masih belajar di sekolah atau di universitas, kalian tidak perlu takut, karena ketika kalian lulus, walaupun banyak lulusan yang keluar yang
mendapatkan gelar sarjana informatika, dan saingannya pun juga banyak. Tapi yang tadi gue bilang, gimana cara lu bisa ngelobi, asalkan lu bisa meyakinkan HRD bahwa lu mempunyai kriteria yang memang diperlukan oleh perusahaan dan lu juga berkompeten. Gue yakin lu bisa bekerja di mana aja, karena ruang lingkup untuk mencari kerja di bidang IT sekarang amat sangat luas. Oke, thank you. Terima kasih.